Oke, selamat datang di video pembelajaran untuk materi stok. Stok sendiri dalam bahasa Indonesia itu berarti kaldu. Nah, kaldu merupakan cairan hasil perebusan antara tulang maupun daging bersama sayuran dan herbs yang lain yang dilarutkan untuk menghasilkan zat ekstraksi. Fungsi stok sendiri yang pertama sebagai pembangkit selera makan, sebagai penyedap, dan bahan dasar dalam pembuatan sup maupun saus. Nah, bahan penyusun pengolahan stok yang pertama pada tulang atau daging. Di situ bisa dilihat ada tulang ikan, tulang iga, dan kaki ayam ya. Kemudian yang kedua ada sayuran. Sayuran di sini yang digunakan mirepoix dan pocket garni. Masih ingat mirepoix apa di kelas 10? Nah, jadi mirepoix itu potongan yang tidak beraturan. Di situ ada carrot, seleri, dan onion. Sementara pocket garni itu ikatan herb and spice. Jadi di situ ada leek atau pre yang disayat, kemudian diberi isian thyme dan lada, kemudian ditutup dengan bay leaf, lalu diikat. Nah, di bawahnya ada yang gambarnya dibungkus dengan menggunakan kain atau cloth. Itu juga pocket garni. Jadi di sini ada dua macam atau dua bentuk pocket garni. Ada yang ikatan langsung, ada yang menggunakan bungkus seperti itu. Nah, kemudian ada satu tambahan bahan yaitu produk asam atau tomato paste. Ini adalah bahan yang ditambahkan dalam pembuatan brown stock. Nanti kita akan membahas apa itu brown stock. Kemudian alat-alat yang digunakan dalam pembuatan stok antara lain chopping board, cutting board yang digunakan sebagai alas dalam memotong bahan, kemudian vegetable knife, boning knife, lalu ada stock pot. Ini alat yang digunakan untuk merebus stoknya. Kemudian di sebelahnya skimmer. Apa itu fungsinya? Skimmer digunakan untuk mengangkat buih yang timbul di permukaan stok ketika proses perebusan atau simmering. Kemudian tammy-cloth. Tammy-cloth ini kain yang fungsinya untuk menyaring stok yang sudah siap digunakan. Lalu ada conical strainer. Ini fungsinya juga untuk menyaring stok. Kemudian roasting pan. Ini alat khusus dalam proses pembuatan brown stock yang fungsinya untuk memanggang tulang dan bahan lainnya. Stok diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama white stock dan brown stock. Apa sih bedanya? White stock adalah kaldu yang tanpa melalui proses pemanggangan bahan-bahannya terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat warnanya tetap jernih. Contohnya chicken stock, fish stock, beef stock. Sementara brown stock itu adalah kaldu yang melalui proses pemanggangan bahan-bahan terlebih dahulu sebelum kemudian disimmering, sehingga warnanya akan lebih brown atau mirip teh karena ada proses pemanggangan di awal pengolahan. Nah, ini proses pengolahan stok. Yang pertama proses pengolahan white stock. Jadi step pertama adalah chopping atau cutting bahan-bahannya. Kemudian yang kedua simmering. Jadi proses pengolahan stok ini bukan boiling ya, tapi simmering. Ciri-ciri simmering adalah adanya slow bubbling atau gelembung-gelembung kecil yang memecah di atas permukaan. Jadi pengolahan stok ini tidak sampai menimbulkan quick bubbling atau gelembung yang besar, tapi melainkan hanya simmering. Lalu langkah berikutnya adalah skimming. Skimming merupakan proses pengangkatan atau penyaringan buih yang muncul di atas permukaan stok selama proses simmering berlangsung. Nah, alat yang digunakan namanya skimmer seperti di gambar sebelumnya atau strainer seperti di gambar ini ya. Lalu setelah melalui proses penyaringan, kaldu siap digunakan. Berikutnya adalah proses pengolahan untuk brown stock, yaitu kaldu yang berwarna seperti teh ya. Jadi tahap pertama setelah proses pemotongan adalah pemanggangan atau roasting. Tulang yang akan digunakan di roasting dulu, termasuk juga mirepoixnya. Nah, dalam proses roasting
lalu juga ditambahkan produk asam yang tadi, tomato paste. Setelah melalui proses pemanggangan, barulah masuk ke step kedua, yaitu simmering. Sekali lagi, ciri-cirinya sama dengan pada saat proses pengolahan white stock, yaitu tidak boleh sampai muncul quick bubbling atau gelembung yang memecah besar, melainkan prosesnya hanya sebatas simmering. Lalu, setelah melalui proses simmering, step selanjutnya adalah penyaringan dan sampai kaldu siap untuk digunakan. Nah, kemudian bagaimana sih kriteria stok yang benar? Nah, kalau white stock pasti dia harus jernih, bening, bersih, dan tidak berlemak. Sementara brown stock dia berwarna brown, mirip seperti teh, tapi juga jernih dan tidak keruh serta tidak berlemak. Nah, teknik penyimpanan stok yang benar, yang pertama, pastikan peralatan penyimpanan bersih. Kedua, kaldu yang akan disimpan sudah dalam keadaan dingin. Lalu, kaldu tersebut dapat disimpan di refrigerator maupun dalam freezer. Dan terakhir, jangan lupa untuk memberikan label. Fungsinya untuk mempermudah kita agar tahu mana kaldu yang baru dan lama. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga dapat membantu dan memperjelas. Tetap semangat, tetap belajar dan berkarya dari rumah. See you.